Nah, adapun kisah Nabi Daud di surat An-Naml, ya hanya Allah sebut sedikit saja. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilmah. Di ayat yang ke-15. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ya, maka laki-laki yang membangun peradaban itu landasannya adalah ilmu, bukan yang lain. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya berkata segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kita atas sebagian besar dari hamba-hambanya yang beriman. Wa waritha Sulaimanu Daud. Kemudian Sulaiman mewarisi Daud. Nah, hanya sampai di situ pembahasan tentang kisah Nabi Daud. Setelahnya nanti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, apa yang kemudian ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita? Ya, apa yang ingin Allah sampaikan? Nah, untuk membangun sebuah peradaban, jadi landasannya adalah ilmu. Maka lagi-lagi peradaban itu kalau benar landasannya adalah ilmu, dan kalau besok kemudian kita kaji peradaban yang dibangun oleh Bani Israel itu peradaban materi. Kalau peradaban ilmu, nah ini peradaban yang berhasil. Kalau peradaban materi adalah peradaban yang gagal. Ya, maka dikatakan wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud. Yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman itu bukan hartanya, bukan kekuasaannya, tapi yang diwarisi adalah ilmunya. Dan karena yang diwarisi adalah ilmunya, maka harta itu ngikut. Ya, maka kekuasaan itu ngikut. Nah, ini yang harus kita dudukan. Kalau kemudian yang dikejar di awal itu adalah posisi, nggak ada harta, nggak ada ilmu. Nah, yang ada nanti ilmu itu nggak bisa didapat. Dan kalau harta pun didapat, itu didapat dengan cara yang tidak barokah. Ya, memanfaatkan posisi yang dia sebetulnya tidak layak berada di posisi itu. Atau kalau yang dimiliki adalah harta duluan, ya dengan semua fasilitasnya, tapi tidak ada keilmuan di situ, itu juga sama. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tapi dimulai dari ilmu. Jadi Nabi Sulaiman memulai dari ilmu. Maka dari ilmu itu kemudian Allah hadirkan setelahnya harta yang sangat banyak dan kekuasaan. Walaupun orang yang punya ilmu ini ya cenderung bisa membentengi dirinya ya dari harta, ya sehingga harta itu tidak masuk ke dalam hatinya, tapi hanya berada di dalam genggaman tangannya. Ya, juga ketika mendapatkan kekuasaan, maka dia dengan sangat amanah menjalankan kekuasaan itu. Ya, dan tidak ada kemudian hal-hal yang dilanggar. Artinya untuk Nabi Daud alaihissalam kenapa diturunkan kepada Nabi Sulaiman? Ya, tidak ada unsur nepotisme di situ. Ya, murni karena kapasitas Nabi Sulaiman yang punya kemampuan untuk menjadi penerus dan pelanjut beliau. Jadi tidak ada masalah ketika seorang ayah itu kemudian diwarisi ya oleh anaknya, tapi dalam artian yang diwarisi bukan kedudukan sejak awal, ya bukan harta sejak awal, tapi yang diwarisi adalah ilmunya, sehingga anak ini menjadi seorang yang memang layak menjadi penerus dan pelanjut ayahnya, dan tidak ada yang lain selain dia, ya sehingga dialah yang akhirnya mau tidak mau ya menjadi pelanjut ayahnya. Jadi tidak selalu kemudian ketika dari ayah dilanjutkan oleh anaknya itu adalah sebuah gerakan nepotisme, manakala anaknya memang adalah seorang yang layak. Tapi kalau kemudian anaknya bukan seorang yang layak tapi dipaksakan, nah jelas ini bukan tema peradaban. Jadi ini bukan tema peradaban. Kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi mengatakan masa al-khilafah ala minhajin nubuwah berlangsung selama 30 tahun, ya di mana Nabi Muhammad SAW meninggal di tahun ke-11 Hijriah. Ya, maka berlangsung masa khilafah ala minhajin nubuwah 30 tahun, dan kita tahu nanti ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau menjadi khalifah pengganti Nabi SAW? Karena beliau adalah orang yang paling kompeten. Sepeninggal Abu Bakar nanti ada Umar bin Khattab. Kenapa beliau orang yang paling kompeten? Ya, setelah Umar nanti Utsman bin Affan. Ya sama, bukan hubungan keluarga, tapi karena orang yang memang paling kompeten. Dan setelah Utsman nanti Ali bin Abi Thalib, ya juga tidak punya hubungan keluarga, tapi orang yang dianggap paling kompeten. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjelang wafatnya itu
beliau ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai khalifah, apakah boleh setelah ini kami membaiat putramu ya Hasan bin Ali? Ya, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak menyuruh dan saya tidak melarang. Nah, ini sebuah kaidah yang luar biasa. Ya, saya tidak menyuruh dan saya tidak melarang. Artinya, saya tidak nyuruh. Dalam artian kalau dia tidak layak untuk menjadi pengganti saya, jangan dipaksakan. Karena ini urusan umat, bukan urusan keluarga. Ya, jadi kalau kemudian dia tidak layak, jangan dipaksakan. Tapi saya tidak melarang. Dalam artian kalau dia punya kapasitas itu, dan ini merupakan hak dia sebagai orang yang punya kompetensi, ya saya tidak bisa melarang. Ya, dia berhak untuk mendapatkan itu, tapi bukan karena anak saya. Ya, tapi dia punya kemampuan atas yang demikian. Dan kita tahu ya khalifah yang kelima nanti adalah Hasan bin Ali. Dan untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya masa kepemimpinannya berakhir di tahun yang ke-40 Hijriah, sedangkan Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Artinya kalau 11 ditambah 30 artinya 41. Ya, maka sebagian ulama mengatakan fase kepemimpinan Hasan bin Ali juga termasuk fase al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ini yang dimunculkan di surat An-Naml ketika membangun peradaban. Ya, tidak ada masalah ketika anak itu merupakan orang yang paling kompeten di negara itu untuk dijadikan sebagai pelanjut ayahnya, bukan karena faktor keturunannya ya atau nasabnya, tapi lebih kepada kompetensinya. Dan ulama mengatakan yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman bukan harta, bukan kekuasaan, tapi yang diwarisi adalah ilmu. Dan karena ilmu yang diwarisi, maka Allah hadirkan harta, Allah hadirkan kekuasaan. Nah, selesai kisah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini sebetulnya adalah ya pendiri ya untuk kerajaan besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan namanya pendiri itu biasanya tidak banyak disebut. Ya, karena pendiri ini yang memulai, tapi nanti kejayaan itu di masa yang setelahnya. Dan ini yang perlu kita pahami dalam membangun sebuah peradaban, itu nanti ada estafet. Ya, tidak bisa kemudian kita membangun peradaban hari ini dan kita merasa ya kita berhak untuk merasakan peradaban yang kita bangun. Nah, tidak demikian. Kalau orang kemudian inginnya instan, nah itu sulit untuk bangun peradaban. Ya, makanya Bani Israel itu kenapa sulit? Ya karena mereka pengennya instan, tapi nggak ada peradaban yang instan. Dan kalau pengen instan, yang ada kemudian bukan peradaban yang didapatkan, tapi hanya menumpuk kekayaan duniawi. Karena namanya kejayaan itu prosesnya panjang. Nah, sehingga dimulai dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang nanti dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana di surat An-Naml ini ya betapa dahsyat Nabi Sulaiman itu memimpin sebuah masyarakat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur, yang sebelumnya sudah ada kitab Taurat, maka dengan kitab inilah Nabi Daud memimpin masyarakatnya, dan dari kitab inilah Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya, yang dengan kitab inilah Nabi Sulaiman memimpin kekuasaannya. Dan bahkan bisa mengatur ya sampai bangsa jin, ya mengatur hewan-hewan. Walaupun Nabi Sulaiman sudah meminta kepada Allah agar tidak Allah berikan yang demikian kepada orang lain sepeninggal beliau, dan Allah kabulkan itu, sehingga tidak mungkin ada yang bisa menyamai Nabi Sulaiman alaihissalam ya di dalam tadi kekuasaan yang mencakup dunia jin dan dunia hewan. Adapun berkaitan dengan manusia, maka yang demikian masih sangat mungkin. Dan bayangkan kalau kitabnya itu kitab Zabur, dan Zabur itu hanya manhaj, ya hanya panduan, bukan mukjizat. Sedangkan Al-Quran itu adalah manhaj yang mukjizat. Maka harusnya kalau dengan Zabur saja bisa untuk memimpin bumi ini, maka dengan Al-Quran ya justru akan sangat bisa digunakan untuk memimpin bumi ini. Karena semua rangkuman kitab-kitab yang ada di masa yang lalu, itu semua Allah Subhanahu wa taala kumpulkan intisarinya ya di dalam Al-Qur'an. Kitab mukjizat yang kemukjizatannya tidak akan pernah berakhir. Nah, jadi Nabi Daud sebagai ayah, beliau membangun pondasi peradaban. Tapi nanti yang melanjutkan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi Daud ini yang kemudian berdarah-darah dengan banyak berperang,
Ya, makanya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah kemampuan membuat baju besi. Ya, dengan melunakkan besi itu, ya kan memang banyak hidup beliau dilakukan dengan banyak berperang. Ya, walaupun setelahnya nanti ketika sudah mulai stabil, nah di situ Nabi Sulaiman mulai melakukan pembangunan yang kemudian karyanya begitu luar biasa. Ya, tapi karya besar Nabi Sulaiman ya tidak lepas dari jasa sang ayah yaitu Nabi Daud alaihissalam.